Syafi'i. Kita baca sebagai mukadimah, nanti kita bahaskan lebih banyaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Ali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimin bi 'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain. Amin. Ini masih membahas masalah khiyar maddis ya. Di faslun fi khiyaril maddis wasyarti wa khiyaril aibi. Bermula ini suatu pasal tentang dua khiyar maddis, wasyarti wa maddis, syarti wa syarti. Halaman 28. Apa tuh? Wa yajuzu lahum ayrul aqidin yaktubiya. Wa yajuzu. Halaman 28. Wa yajuzu lahuma analil aqidain sartu khiyarin lahuma alahdima fi kulli bain itu. Wa yajuzu lahuma an ay lil aqidain sartu khiyarin lahuma au li ahadima fi kulli bain fihi khiyarun madisun illa bima yuqaqqu fihi al-mabih pada yuzu syartuhu di mustarin lil munafati. Di dalam akad jual beli apapun jenisnya akad itu, maka diwajibkan kita itu ada 3 syarat. Jadi kalau kita ada 3 syarat ini dikhawatirkan akan mendatangkan kekecewaan di salah satu daripada antara penjual maupun si pembeli karena kurang teliti, karena teledor gitu. Jadi ada khiyar maddis, ada khiyar syarat, ada khiyar aib namanya. Itu udah kita bahas. Ini masih berlanjut. Wa yajuzu lahuma, dan boleh bagi keduanya, ailil aqidain, bagi dua orang yang saling akad jual beli. Syartu khiyarin, ada syarat khiyar namanya, lahuma bagi keduanya, au li ahadihima, atau salah satu keduanya, fi kulli bai'in, pada semua jual beli, fihi khiyarun maddisun. Dalam jual itu ada khiyar maddis namanya. Jadi khiyar maddis boleh orang itu menentukan jadi atau tidaknya jual beli itu selama masih ada satu tempat. Jadi batalnya khiyar itu apabila salah satu daripada kedua yang akad ini mengatakan saya jadi beli, selesai itu udah khiyar. Atau dia katakan dia berpisah badan antara si penjual dengan si pembeli. Tapi kalau dia itu ada di satu tempat kecil, kata di toko gitu, dia belum berpisah, maka itu belum selesai khiyar, masih ada hak khiyar dia, dan tidak boleh orang lain menawar tentang tawaran orang yang pertama kali sebelum orang itu pergi atau mengatakan jadi atau tidak dalam masalah jual beli. Tapi kalau memang dia senantiasa bersama-sama sampai kapanpun, khiyar itu tetap masih milik dia, walaupun bertahun-tahun gitu. Karena emang nggak kemana-mana, dia berdua-dua terus gitu. Tapi belum juga dibayar-bayar gitu. Dia seperti orang jual tanah sama tetangga gitu kan, berpanjang doang bertahun-tahun nggak lunas gitu kan. Tetap masih haknya dia. Kenapa? Kalau dari ikatan tadi itu masalahnya apa, panjang. Ini nggak ada ikatan, tapi dia tidak pernah berpisah, senantiasa bersama-sama gitu. Maka tetap pasti hak orang yang ditawarkan itu sebelum orang mengatakan saya batal membeli barang ente, baru habis itu khiyar. Jadi khiyar itu tidak ada batasannya bagi orang yang senantiasa bersama-sama. Dia ada batasannya bagi orang yang apabila dia berpisah maka hilanglah itu khiyar, habis sudah masa khiyar, masa untuk menentukan pilihan untuk dibayar atau tidak, jadi atau tidak untuk dibeli, baik buat keduanya maupun salah satu keduanya gitu. Illa bima yu'taqu fihil mabim, melainkan tentang apa yang akan dimerdekakan padanya yang dijual.
Wala yajuz syartuhu, maka tidak mesti disyaratkan lagi. Limustarin lil munafati, bagi si pembeli karena tidak ada, saling meniadakan. Wa bi bawin wasan, begitu pula sudah jual beli riba dan jual beli mesen. Contoh begini, riba. Jadi kalau riba itu seperti orang menjual makanan dengan makanan atau membeli beras dengan beras gitu. Kan sejenis tuh, itu riba. Minjam beras, maka tidak ada istilah minjam dalam masalah sesuatu yang habis dikonsumsi. Bilang aja saya ngutang, ntar ada rezeki saya bayar dengan harga bersih berapa, 10.000 gitu. Jadi nggak riba. Tapi kalau beras kita pinjam, kemudian nanti beberapa hari kita punya beras, kita ganti beras kita, maka itu riba. Kenapa? Karena beras yang kita pinjam udah habis masuk dalam WC. Ya, jadi udah habis kita makan. Dan kalau beras yang kita bayar itu bukan beras dia. Kita sering itu, makanya Indonesia kadang-kadang, dulu pernah terjadi, sekarang pun sering terjadi gitu. Ada istilah hibah. Tapi hibah itu hibah bersyarat. Nah, hibah yang bersyarat ini hibah yang ada khiyar. Tapi kalau hibah yang tidak bersyarat tidak ada khiyar. Contoh begini, Indonesia dihibahkan pesawat bekas dari Amerika, katakan sekian pesawat gitu, bekas Perang Dunia Kedua, kemudian pakai pesawat akhirnya dihibahkan ke Indonesia. Padahal hibah itu hibah yang bersyarat, artinya apa? Ada sesuatu timbal balik. Nah, hibah yang ada timbal balik inilah yang ada syarat khiyar. Tahu-tahu aja ada aset negara yang hilang. Dan ngomongnya hibah, tapi ada aset negara yang diambil oleh Amerika gitu. Nah, hibah seperti itu tuh wajib khiyar gitu. Tapi kalau hibah secara cuma-cuma gitu, katakan nikah sekarang nih, pemerintah nyebarin apa tuh sembako, itu kan hibah cuma-cuma, itu nggak perlu dipilih lagi. Mana yang gedean kita lah, nggak usah perlu dibagi, rumah hibah gitu. Itu hibah yang tidak bersyarat, tidak mengharapkan kembali atau imbalan gitu. Jadi alhasil kalau masalah yang ribawi itu ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan karena udah haram, tidak perlu kesat-sat lagi udah gitu. Artinya syarat itu tidak ada khiyar di dalam masalah ribawi. Jadi yang ada syarat dalam khiyar itu adalah perdagangan yang tidak ada unsur ribawi. Tapi ada bentuk salam, itu tidak perlu khiyar. Contoh, biasanya karena kita kan udah praktis nih, pengen makan tengah malam, mau keluar ke segan gitu enggak? Tuh ada GoFood ya kan. Yang penting pesan apa? Lele panggang atau lele bakar gitu kan, lele goreng, nasi uduk. Itu kita nggak ada khiyar di situ. Kenapa? Karena bentuknya pesan. Apa yang kita pesan sampai, kecuali kalau barangkali yang kita pesan bukan lele, kan bandeng, nah itu lain lah. Tapi kalau benar-benar lele, jangan ini kecil amat sih, itu lele kan gitu. Kan mesti lele kan gitu. Jadi nggak ada istilah khiyar dalam masalah jual beli dengan cara memesan. Kayak mesen mainan bocah itu, biasanya emak-emak ibu-ibu ini mesen mainan buat anak-anaknya kan. Tuh. Atau mesen pakaian buat anaknya, biasanya buat lebaran tuh. Itu nggak ada khiyar. Andai kata dia dari kiri, atau presidennya udah kegedean, yang pulang lagi nggak bisa, karena nggak ada khiyar. Khiyar itu harus ada tempat dan waktu. Sedangkan kita di situ nggak ada tempat. Sedangkan barangnya di mana kita nggak lihat, gitu kan. Jadi tidak ada khiyar di dalam masalah jual beli cara memesan. Yang ada khiyar itu yang langsung, gitu. Jelas satu ya. Jadi besok lagi, ini bagaimana bro kalau ntar mesen AC, nggak sesuai dengan pesanan, karena nggak ada khiyar di situ. Iya sama. Pokoknya kambing aja tidak begitu. Kecuali kalau pesan kambing atau dikirim tuh boleh. Alhamdulillah. Nggak ada khiyar masalahnya gitu. Kalau memang ada kriteria begitu kita boleh menuntut, itu kan khiyar namanya. Karena di sini kan sekarang ada tuh jual sapi. Iya, penjual secara online. Mau korban nih besok nih.
Orang jual gambar bukan jual sapi. Karena yang jual gambar kita nggak ada hiar, gitu. Tapi kalau dia jual itu sesuai dengan apa namanya di kriterianya disebutkan begini, tahu-tahu kita tidak mendapatkan apa yang kriteria yang disebutkan itu, maka kita berhak untuk menuntut. Itu bukan stajian itu mah. Kenapa? Karena itu ada suatu pembohongan namanya. Jadi yang namanya hiar itu wajib ada di satu tempat, bertemu orang dengan orang atau penjual dengan pembeli gitu, bukan jual gambar. Sekarang ini prakteknya ini karena sering kita dilakukan, akhirnya Allah nggak ridho. Beli rumah gambarnya doang, beli apartemen gambarnya doang, kan gitu. Iya kan? Beli apa aja kan gambarnya doang. Kadang-kadang saking itu lebih hebat apa ya? Karena kalau dia beli di toko, di mall itu harganya kan lebih mahal. Paling dia foto doang tuh, track. Bisa di online kan? Pesan lebih murah harganya, dipraktis nilainya lainkan yang penting sesuai dengan itu, sah jual belinya. Salah. Gitu, sah jual beli. Jadi sekali lagi, kalau memang kita pesannya, pokoknya saya pesan kambing, domba yang sudah cukup umur untuk dikorban, umpamanya, gitu, atau untuk di akekah, berapa harganya? 2 juta, ya udah saya kirim. Yang penting dulu kambing. Atau terkirim kambingnya bukan kambing sesuai dengan yang kita mau, maka berhak kita untuk menuntut. Kenapa? Karena itu penjual seperti pembohong. Jadi punya hak si penjual pembeli untuk mengembalikan. Fala yajuzu syartun fihi, maka tidak boleh ada syarat pada keduanya. Jadi jual beli dengan cara mesen. Kan kita udah dikasih tahu jual beli yang dianggap sah, yang dianjurkan ada syarat khiyar apabila bertemu di suatu tempat, itu si penjual yang membeli barangnya ada. Ini kita sekarang ini praktek orang-orang non muslim jual barang atau beli barang, beli gambarnya doang, paling janjiin. Itu saya pernah datang ke apartemen 2 tahun yang lalu gitu kan. Kata saya, ini berapa nih? Anunya uang mukanya sekian, kalau lunangin boy. Berapa lama ini Bu? Saya gitu. Besok awal tahun kita bisa sudah kunci ke tempat ini. Jadi sampai sekarang 2 tahun belum tempat itu. Ya karena penjual itu kan apa namanya? Bagaimana aja sales biar laku, karena dia satu ini kan dapat hadiah dan berikan gitu. Bagaimana aja yang penting laku. Ntar kalau udah kita udah beli, kita sama dia. Enggak, dia udah berhenti udah. Sales makan. Iya. Kita nuntut ke atasannya, kata atasannya, saya nggak ngomong gitu Pak. Ya salahnya kita, kenapa kita nggak teliti gitu kan? Dibohongin. Besok awal tahun bisa terima kasih Pak. Ini 2 tahun tuh saya nggak ngambil. 2 tahun sekarang udah tempatin tuh apa aja yang di depan PP dia, Mas Rik. 2 tahun sekarang udah tempatin. Berarti kan gorong. Artinya apa? Uang konsumen sudah masuk, tiap bulan konsumen bayar gitu. Tuh sedangkan rumahnya belum ada, belum tempatin. Jadi itu ribawi di situ. Kenapa? Orang barang yang nggak ada, gitu. Karena kita beli gambar bukan beli barang. Itu ribawi di situ. Jelas atau ya? Jadi janganlah kita beli gambar, gitu. Jangan kita beli gambar karena ada unsur ribawi. Kenapa? Ada unsur penipuan, pembohongan. Gitu. Kita nggak bisa tuntut. Karena nggak ada perjanjian tertulis. Cuma ngomongan, itu yang ngomong sales gitu, bukan dari pihak perusahaan langsung. Kadang-kadang sales pun disewakan atau dikontrak sekian bulan, digabarkan atau 1 bulan dapat sekian puluh unit, dia bisa naik. Kalau nggak dapat, udah 3 bulan kelar, berhenti kan gitu. Tahu-tahu yang udah ngambil dan nuntut, lah ini ngomong siapa Pak? Yang ngomong saya, dulu kerja di sini Pak. Tahu udah, kan kelar udah, kita nuntut mana gitu. Adalah hasil wajib hiat dalam jual beli itu untuk mengikat jangan sampai ada salah satu pihak antara penjual maupun pembeli ada kekecewaan setelah itu. Jadi ini menjaga jangan sampai ada dirugikan satu pihak. Gue lanjut lagi. Fa'in asal. Desa yajudu para yajudu syartun fihi malihadin, maka tidak boleh syarat pada keduanya bagi salah satu soal. Jadi tidak ada syarat. Listiratihil qabdi fihi ma kana
istirahat persyaratannya itu harus diambil pada keduanya. Bil madis dan madis itu yang kita ambil gambarnya bukan rumahnya. Yang kita ambil gambar motornya, motor masih di dalam sana Pak. Kita nunjuk ini motor di apa namanya itu di pom bensin ya. Kan kadang suka ada jual tuh. Yang kita tunjuk, kita lihat motornya itu gitu. Kasih gambarnya sama. Padahal yang dikirim itu bukan motor yang itu kita gitu. Motor yang di masih mana tahu gitu. Iya. Nah cara beli jual seperti itu termasuk riba. Kenapa? Karena tidak ada serah terima langsung. Tapi kalau ente beli langsung di dealer, motor yang ada ente tandain langsung coret nama alam begitu kan. Nah itu sah. Walaupun dengan cara kredit itu beda lagi hukumnya. Ini kita saking gampangin karena tergoda dirayu sama sales beli gambar ditunjukin ini motornya Pak, baru iya. Padahal bukan itu yang kita beli. Riba di situ. Sehingga kita pakai dapat 3 bulan, 6 bulan, apalagi menjelang habis mau pengkreditan kalau orang. Jadi karena dasarnya tadi riba gitu. Dasarnya. Makanya hati-hati. Makanya pun kita ngaji ini kita mencatat orang mana yang terbaik buat kita, mana yang tidak baik buat kita gitu. Udah capek kredit, tahu-tahu 3 bulan lagi mau lunas, hilang. Ya belinya beli gambar, bukan beli motor. Bukan besok kalau ente mau beli motor langsung ke dealernya gitu kan. Jangan beli yang ada di pinggir jalan itu. Gitu. Jadi ribanya di situ. Jelas itu ya. Salah satu ayat bakal kalau orang itu punya hak khiyar kemudian tidak ada kepastian karena nggak ada panjar, nggak terjadi gitu, maka dikasih waktu yaitu 3 hari. Kalau 3 nggak ada kabar berarti selesai dia habis sudah, kita berhak untuk jual kepada orang lain. Jual apa saja kita kasih tempo 3 hari, jangan lebih dari 3 hari. Kenapa? Karena kita butuh uang dengan cara menjual barang itu. Kalau lebih dari itu perputaran uang akan mati, gitu kan? Ini menjaga jangan sampai ada kerugian dari pihak penjual. Penjual dari untung, atau rugi kenapa? Karena terhambat penjualan. Apalagi sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun cuma pacarin doang, tapi nggak dilunasin, gitu. Maka itu mengecewakan si penjual. Penjual mau jual orang lain nggak bisa kalau terima panjar kan gitu. Maka sedikit yang kita beli, yang kita peroleh dengan cara yang sah, yang dibenarkan agama kita, maka itulah mendatangkan keberkahan. Banyak tapi tidak dibenarkan oleh agama kita, maka itu tidak mendatangkan keberkahan. Carilah keberkahan itu. Jadi dia paling lama itu setaya bakal 3 hari atau kurang, jangan lebih 3 hari. Bikhilafi mal atlaqa aw aktsara min 3 ayam. Beda kalau itu secara mutlak tidak ditentukan. Aktsara min 3 ayam, bahkan dia syaratkan lebih dari 3 hari, ada omongan gitu. Saya sanggup ini 1 bulan akan datang baru saya bisa bayar. Kata yang punya barang, iya nggak apa-apa. Yang penting ini harus apa ya? Pasti nih jangan cuma dia ya. Maka hak yang dia sampai 1 bulan. Tapi kalau nggak ada omongan apa-apa maksimal 3 bulan, maksimal 3 hari. Fa'izad 'alaiha, maka jika lebih atas 3 hari itu lam yasihhal aqdu, udah kata sah akadnya dia. Min hini syarti, dihitung dari mulai dijatuhkan syarat khiyar. Sawa'un asyurita bil aqdi am bi madis, baik disyaratkan di dalam satu akad ataupun di satu madis itu satu tempat. Wal milku fil mabi ma tawabihi fi muddatil khiyar liman in farada bi khiyari man ba'a wa mustarim. Kepemilikan barang bil mabi di dalam jual beli itu ma tawabi, semua yang ada berkaitan di barang itu. Contoh beli motor kan ada helmnya, ada jaketnya, ya ada hadiahnya itu. Itu kan kalau memang itu masih khiyar berarti itu masih milik si pembeli. Mabi, matabi fi muddatil khiyar, selama di dalam masa khiyar. Liman in farada, bagi pihak yang punya khiyar tersendiri, min bai'in wa mushtarin,
baik dia sebagai penjual maupun sebagai pembeli. Kalau 3 hari berarti udah nggak ada hak lagi dia. Summa in kana lahuma, jika adalah bagi keduanya, fa mauqufun, maka statusnya kuo ini barang. Si penjual nggak punya hak, si pembeli nggak punya hak. Nggak punya hak siapa? Dia lah. Gitu. Jadi kedua-duanya belum punya hak. Karena Pak belum ada putusan. Fa in tamal, maka ketika sempurna itu jual beli, bana jelas anahu li mustari, sudah berisi pembeli min hinil abdi, mulai dari sejak akad. Wa illa, jika tidak, fali bai'in, maka bagi si penjual. Wa yasulu fasqun lil aqdi, nanti akan berlanjut masalah ini. Jual beli itu bisa dipasang, bisa dibatalkan dengan beberapa sebab, baik dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli. Wallahu a'lam bishawab. Akan berlanjut ya rahamarahimin, ya rahamarahimin, ya rahamarahimin, wa rijalal muslimin, ya rahamarahimin, ya rahamarahimin, ya rahamarahimin, wa rijalal muslimin, ya Faslun, ini faslun berarti. Yang bagi ayakuna dzakiru ala akmali sifati. Udah ya. Pasal berikutnya, faslun wa yang bagi ayakuna al maudhi'ul ladzi yudkaru fihi khaliyan nadhifan. Bermula ini suatu pasal seharusnya bahwa tempat yang dijadikan untuk berzikir di dalam tempat harus khali, harus sunyi, nadhifan, harus bersih. Fa innahu, maka sesungguhnya tempat yang dijadikan sebagai majlis zikir itu harus sunyi dan bersih. Aqdam bi ihtiramil dzikri wal mazkur, itu lebih mengagungkan di dalam memuliakan zikir itu sendiri dan zat yang dizikirkan Allah Subhanahu wa taala. Wa lihadza madhul dzikri fil masajid awal mawadhi syarifah. Dan karena ini dipuji berzikir di masjid-masjid, di tempat-tempat terhormat, kayak di majlis zikir, majlis ta'lim. Wa jaa anil imam al-jalil Abi Maisarah radhiyallahu anhu qala, telah datang. Itu Udah. Terus sekarang mana? Faslun fi ahwalin tu'radun lidzakiri yustahabu lahu qat'u dzikri bisababiha summa ya'udu ilaihi pada zawaliha. Bermula suatu pasal fi ahwalin, tentang beberapa perkara tu'rad. Boleh tu'rad. Orang lagi zikir tahu-tahu didatangi suatu halangan. Zikir, assalamualaikum, gitu kan, kita nggak jawab, orang kayak orang bagi duit, kita jawab lagi zikir, jawab dulu. Emang kita zikir kita duit apa? Gitu. Dunia duluin, di dunia hasanah berarti hasanah. Dunia dulu rembak, baru zikir lanjutin. Jadi kalau kita lagi zikir, tahu-tahu ada assalamualaikum, kita pahami, wah ini ada yang duit nih, udah berubah dan dibatalin. Terima dulu tuh, apa jawab tuh salam. Begitu pula tatkala di zikir, tahu-tahu lagi adzan, hentikan zikir, jawab tuh adzan, sampai setelah adzan lanjutkan lagi. Jadi fi ahwal, dengan beberapa perkara tuh dihalangi lidzakir, bagi yang sedang berzikir, yustahabu, disunahkan lahu bagi yang zikir qat'u zikri, dia berhenti zikir. Bisa babihak, disebabkan halangan tadi. Summa ya'udu ilaihi, kemudian dia kembali kepada zikir ba'da zawaliha, setelah halangan itu hilang. Setelah pergi tamu itu lanjutin lagi. Minha, diantaranya ijasul lima alaihi, apabila diucapkan salam kepadanya, radda salam, dia jawab salam. Summa ada iladik, tapi dalam keadaan sholat gak boleh. Ini kan zikir di luar sholat. Radda salam, jawab salam. Summa ada iladik, kemudian kembali untuk zikir, lanjutin, bukan diawali lagi. Lanjutin.
Contoh, kita umpamanya di surat Asar itu baca surat Al-Waqiah karena sudah menjadi apa ya, rutinitas kita, sudah kita niatkan supaya mulazamah kita baca itu. Tahu-tahu baru baca beberapa ayat, datang assalamualaikum, udah ngasih, waalaikumsalam, kenapa? Ini alhamdulillah sudah titik kerok, gitu kan? Kita doain, emang gua lagi doain, perlu dibaca surat gitu. Kita ngomong aja, gitu kan? Alhamdulillah, Allah kasih sedikit kabul ini kan gitu. Udah ya, jangan lama ini, gua mau doain dulu deh, gitu. Kita lanjutin lagi, gitu. Lanjutin, jangan dari awal surat Al-Waqiah lagi, lanjutin aja udah. Maghrib, nggak bodoh tak ada itu mas. Bodoh, apalagi kalau merokok dulu, ya udah nggak dianggap itu mah udah putus sudah. Nanti kita berbicara sesuai apa, keperluan aja gitu. Enggak sambil ngerokok, ngopi, enggak, itu udah dianggap sudah batal, putus sudah. Wa kata ija'ata sa'indahu, apabila ada orang berbangkit di sisi ja'atisun, oleh orang yang berbangkit sammathu, dia doain dia tuh yarhamukallah, kemudian cuma ada ila zikir, kemudian dia kembali kepada zikir. Wa kata sami'al khatib, itu pula tatkala sudah berzikir atau khatib naik mimbar. Wa kata dia sami'al muadzin, tatkala mendengar azan, kecuali kalau tuh khatib speakernya mati, enggak kedengeran, maka kagak kedengeran itu suara khatib sedang berkhutbah, maka kita dianjurkan untuk berzikir supaya hati kita lebih khusyuk ketimbang kita dengerin juga kagak kedengeran ada suara bocah bercanda. Aja bahwa dia jawab dulu tuh ajan bi kalimatil adzan wal iqamah, dalam beberapa kalimat adzan dan iqamah, cuma ada ila zikir, kemudian kembali untuk berzikir. Wa qad ajara munkaran, begitu pula tatkala kemungkaran azan dihilang dulu. Zikir, jangankan zikir aja salat kita tahu itu anak kita mainin kaca, daripada entar anak kita atau kena kaca tangannya berdarah, stop dulu salat, asalkan waktu salat masih panjang, kecuali udah akhir gitu, maka kita singkirkan dulu itu kaca gitu, lanjutkan apa kita mengulangi salat. Tapi kalau zikir kita putus zikir itu enggak diputus sekaligus. Artinya apa? Kita hentikan zikir kita, selesai kita urusin tetangga kita lanjutkan zikir kita. Au ma'rufan, atau melihat suatu kebaikan, ursyida ilahi, yang ditujukan kepadanya. Artinya apa? Orang nanya, kita lagi zikir. Pas kita zikirnya umpamanya kita di depan rumah, atau ada orang nanya, "Pak, rumahnya Pak Anu mana?" Oh, kita jawab gitu kan. Al murtarsidan, atau orang minta petunjuk aja bahu, dia jawab. Nanya soal masalah agama gitu kan, dia sudah zikir, jawab. Sum'a, dan kemudian kembali untuk zikir. Wa kada idza qalnu, begitu kok kalau ngantuk banget jangan zikir, nanti kacau. Tidur aja dah. Al nahu seumpamanya. Wa ma asbaha hadza kul, dan semua yang nyerupainya. Contohnya saking sibuknya udah pikir, mikir, lagi kerja zikir aja kan gitu. Waktu kerja aja pikir gitu. Jangan lagi kerja mendzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya zikir si zikir ada waktunya kan gitu. Fardun i'lam anal azkar masyru'a fi shalah wa ghaiha wajibatan kanat al musahabatan la yuhsabu syai'un minha wa la yutaddu bi hatta yatalafadha bihi bihaisu yusnu nafsah idza kana sahih sam'i la adba. Ketahuilah akan bawa zikir-zikir yang dianjurkan di dalam salat dan juga yang lainnya. Wajibkah zikir itu ataupun sunnah? Jadi dalam salat itu zikir ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib cuma 4, yang lainnya sunnah. La yusabu, kagak dianggap zikir kita dalam salat itu sedikit pun daripada zikir tadi, wala yu'tad, tidak dianggap, tidak ternilai, jadi dinilai dengan zikir tadi hatta yutalafadha bih, sampai dia ucapkan zikir itu. Bihaisu yusmi nafsah, di mana dapat memperdengarkan dia dirinya sendiri. Tidak kana sahih sama, apabila waktu kulit enggak budak, la arido, tidak ada penghalang bagi dirinya. Jadi tatkala kita Allahu Akbar, takbiratul ihram, itu wajib diperdengarkan telinga sendiri. Kalau enggak dengar telinganya, belum telinganya sehat, kagak sah salatnya. Baca Fatihah pun sama, dengar telinga sendiri. Baca tahiyat terakhir
pun sama terdengar telinga sendiri. Baca assalamualaikum pun terdengar telinga sendiri. Kalau 4 itu nggak dengar, kecuali emang budeg atau barangkali terlalu bising suara, itu lain hal, gitu. Namanya hujur, maka tidak sah itu sholatnya. Dan kalau di luar sholat zikir, maka zikirnya nggak dianggap. Ngapain lo? Zikir gue nih. Gue gak denger zikir, di hati gue zikir di hati. Gue sok amat. Kebuatan top. Gitu. Jadi jangan menyepelekan gitu ya masalah zikir ini, supaya bernilai pada kita sedikit yang kita lakukan tapi ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Daripada banyak tapi nggak ada nilai apa-apa, ya buat apa? Nggak gitu sama sekali. Nanti akan lanjut masalah zikir itu juga ya. Bahkan di sini ada sanad-sanad beliau Imam An-Nawawi ini. Mudah-mudahan nanti kalau kita baca ini sanad-sanadnya para masyayikhnya beliau, pengambilan dari kitab-kitab apa gitu. Ini akan menambah keberkahan buat kita juga. Mudah-mudahan sebagai mukadimah pada malam hari ini pengajian kita dilanggengkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan keberkahan, panjang umur dan bersehat walafiat, dan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang banyak yang dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita tetap mengucapkan Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti selesai ngaji ya setelah bisa makan ala kadarnya nikmatin gitu ya.